Om Swastiastu, pemirsa Bali Om TV, kembali Swastiastu. saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda. Ya, seperti biasa, dalam Bali Pos Talk kali ini kita akan mengangkat topik dari dunia jasa konstruksi, terutama dari jasa konsultan. Ya. Kita mewawancari Bapak Insinyur Ketut Gupta. Beliau dulu adalah Ketua Inkindo Bali, tapi sekarang sudah menjadi Dewan Pertimbangan Inkindo Bali. Kita akan mengupas sedikit tentang pembangunan infrastruktur di Bali ini yang cukup marak, proyek-proyek besar. Nah, apakah ini terjadi trickle down effect, katakanlah begitu, kepada pengusaha lokal, terutama yang bergerak di jasa konsultan, dan juga SDM-SDM yang bergerak di infrastruktur, atau justru ini dinikmati oleh pihak-pihak lain, bukan masyarakat lokal. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Insinyur Ketut Gupta. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, kena Pak. Ya, perekonomian sudah mulai bergerak gitu ya. Betul. Dan proyek-proyek juga sudah mulai berjalan, proyek-proyek besar di Bali terutama. Betul. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan atau teman-teman di jasa konsultan ini? Apakah sudah ada atau masih juga kayak pandemi ini sepi job dan gimana Pak Tut? Pertama tentu kita mengapresiasi pemerintah Bali sudah cukup cepat merespon terkait dengan dunia jasa konstruksi ini, bahwa Bapak Gubernur sudah cukup luar biasa di dalam mendatangkan program-program terutama di sektor infrastruktur, ya, seperti pelabuhan, jalan tol, kemudian penataan kawasan pelindung di benua, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan memberi harapan yang lebih positif kepada kami di dunia jasa konsultan. Namun pada kenyataannya hal ini justru tenaga-tenaga kerja kami belum begitu langsung tersentuh dengan keberadaan proyek-proyek yang skala besar. Ini yang menjadi harapan, dan kami mengharap pada pemerintah, mohon kiranya ada sejenis regulasi atau payung hukum yang bisa mereka-mereka atau rekanan-rekanan yang kelas besar dari luar ini bisa mengajak bergabung tenaga-tenaga kami di daerah. Ya, terus terang aja hampir 90% usaha kecil menengah kami sekarang dalam kondisi sudah tiarap ini. Sudah tiarap, tinggal menunggu waktu aja sudah akan gulung tikar. Ya, jadi hasil survei kami itu hampir 50-60% sudah mengalami stagnan terkait dengan ini pengaruh dari pandemi juga. Pandemi kan hampir 2,5 tahun ini membuat katakanlah proyek-proyek infrastruktur semakin sedikit kan gitu ya. Kalaupun ada sekarang terlihat Bali ini marak proyek infrastruktur, tapi itu dikerjakan oleh lebih banyak tenaga-tenaga kerja dari atau perusahaan-perusahaan BUMN lagi, jadi BUMN kelas besar, sama dengan ini program G20 yang tentunya itu dananya cukup besar. Tapi nggak ada dapat ini Pak ya? Nggak ada, jadi itu semua BUMN semua Pak. Jadi kami lokal ini hanya sebagai penonton aja. Bisa melihat, loh ada pekerjaan besar-besar di Bali, ternyata kita nggak bisa terlibat. Nah, inilah harapan kami sebetulnya, karena kami tidak menginginkan yang sesuatu skala yang besar, tetapi minimal tenaga kerja yang ada di lokal ini bisa merasakan lah, ya, terutama akan mendapatkan pengalaman. Kapan lagi di daerah sendiri kita nggak bisa mendapatkan, apalagi kita ke daerah orang gitu. Nah, ini tadi Pak Gupta menyampaikan tentang perlu ada regulasi gitu kan, dari apakah ini bentuknya apa dan siapa yang mengeluarkan, apakah nanti dari gubernur atau bupati atau siapa yang tadi dengan syarat ya tadi ada dana penggunaan dana anggaran negara lah, katakan baik APBN, APBD, kalau masuk ke daerah harusnya menggunakan tenaga lokal. Ya, aturannya dari siapa ini Pak? Sebetulnya yang kalau untuk dana APBD Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan gubernur. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Jadi keterlibatan misal pengusaha luar dapat pekerjaan di Bali wajib menggandeng pengusaha lokal, badan usaha lokal. Kalau sudah digandeng pengusaha lokal, tentunya tenaga kerjanya akan juga ikut mendapatkan dampak daripada sistem kerjasama ini. Tapi untuk dana-dana APBN ini yang belum. Karena memang tidak ada aturannya juga ya, mensyaratkan harus itu wajib menggunakan tenaga lokal. Belum, karena memang dianggap bahwa sekarang kalau skala nasional itu tidak boleh gubernur mengeluarkan regulasi itu Pak, yang dihukum di Undang-Undang Jasa Konstruksi memang sudah tertera. Ya, tapi bagian pula kita mengharapkan ke depannya mungkin ini kita juga untuk mensupport daerah, karena tanpa kita di daerah mensupport pembangunan tentu akan sulit Bali perekonomian bisa bergerak dengan cepat, Pak.
Terus terang sekarang perekonomian Bali memang kelihatannya banyak sudah bergerak, Ada proyek besar-besar proyek ya. besar-besar, tetapi kita yang bergerak di sektor usaha selain pariwisata, jasa konstruksi pun sekarang mengalami, Pak. Iya, iya. Karena pemerintah PAD-nya sekarang kan masih belum pulih. Ya. pulih. Ini kita apalagi tahun berikutnya menjelang pilkada, pileg dan lain sebagainya. Wah, ini yang tentunya pemerintah akan terbatas lagi penganggaran untuk sektor jasa konstruksi. Iya. Jadi itu fakta yang terjadi di lapangan ya, Pak Gupta ya. Kalau kita melihat, ya katakanlah banyak yang mengatakan Bali sekarang banyak proyek, tapi ternyata yang menikmati ya itulah. Tidak ada istilahnya oke lah proyek ini dikerjakan oleh kontraktor nasional gitu ya, kalau BUMN dan lain sebagainya. Apakah tidak ada kawan-kawan yang dilibatkan mungkin dalam apa ya bahasanya kalau kita kenal di awam itu disubkan ke ini, ada tidak Pak yang kalau pengamatan Pak Gupta? Ya kalau misalkan itu mungkin sub di bawah tangan ya. Artinya kalau sub di bawah tangan tentunya itu kan porsinya pasti sangat kecil. Sangat kecil, dan kita mengharapkan kan bagaimana perputaran ekonomi itu bisa lebih besar di Bali. Itu yang kita harapkan, dan saya sepakat dengan apa harapan Pak Gubernur itu, bagaimana pengusaha-pengusaha di Bali itu bisa merekrut atau berpartner dengan lokal ini bisa meraih kegiatan itu sebesar mungkin, sehingga perekonomian itu bisa di Bali itu terasa gitu. Kalau enggak gitu kembali lagi sekarang APBN dananya kembali ke pusat lagi, dan kita di daerah ya tetap saja seperti ini. Ya. Pertanyaan besarnya adalah kalaupun nanti ada proyek besar ini Pak ya, Pak Gupta ya, kemudian apakah tenaga lokal kita, jasa konsultan, mampu tidak sebenarnya mengerjakan atau kalau diberikan kepercayaan misalnya, mampu tidak, punya kan tidak kemampuan untuk itu Pak? Saya pikir mampu Pak. Kita lokal mampu kok. Karena apa? Karena kita pernah mengalami dan pernah mendapatkan pengalaman pekerjaan di sektor itu. Contohnya proyek Besakeh yang notabene kan cukup besar itu dananya. Itu kebanyakan tenaga lokal. Sekarang Pusat Kebudayaan Bali PKB. Itu banyak juga tenaga-tenaga lokal. Karena kita diberi kesempatan untuk bisa ikut ya istilahnya ngayah lah di sana. Maka tenaga-tenaga kami, kita itu Bali ini sangat banyak bergerak di sana. Artinya punya kemampuan. Punya kemampuan. Gitu ya. Saya pikir apapun itu karena tenaga SDM yang ada di Bali itu sangat siap lah. Ya kalau ada satu dua mungkin yang perlu mereka support sebagai alih teknologi, ya itu wajar. Kita kan namanya bekerja sama, itu wajar mereka mendatangkan tenaga-tenaga yang khusus lah, yang di Bali mungkin sulit didapat. Begitu. Jadi memang dari segi kemampuan sebenarnya siap ya, sangat siap sekali. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sebenarnya oleh tenaga lokal gitu. Benar. Tapi saya tertarik tadi dengan hampir 90% katakanlah tiarap gitu ya. Lalu apa yang mungkin kawan-kawan dari teman-teman bapak-bapak kita yang di jasa konsultan konstruksi ini, ketika nanti proyek sepi, ini juga belum ada kebijakan untuk. Terus apa yang dilakukan? Apa hanya bisa berharap ya atas beda Pak? Memang banyak teman-teman kami, anggota-anggota Inkindo yang selalu mengeluh pada kondisi hal demikian. Ya satu-satunya memang tidak bisa, karena peluang lain juga di Bali itu sangat kecil sekali. Dan semua sudah tiarap. Jadi karena proyek memang nggak ada ya, proyek yang sudah nggak ada. Sektor pariwisata yang memang baru menggeliat, tetapi tidak bisa membantu yang cukup banyak tenaga yang sangat belum mendapatkan peluang kesempatan ini. Nah ini kan akan justru menambah menjadi pengangguran yang kasarannya begitu, tenaga penganggur. Karena konsultan sekarang sudah banyak memberhentikan tenaga kerja. Karena sudah tidak sanggup membiayai. Kemudian yang berikutnya, sekarang pengurusan izin semakin sulit sekarang. Sulit Pak ya? Sulit, maka saya kadang-kadang tidak mengerti dengan pemerintah. Satu sisi Undang-Undang Cipta Kerja kan kemudahan berusaha diberikan. Tetapi karena sekarang sistemnya online, mungkin karena pemerintah belum siap menata sistem online yang terintegrasi. Ini yang problem, sehingga yang rencana murah, mudah, dan cepat justru lama dan berbiaya mahal jadinya. Persyaratan ada ditambah dan sebagainya. Ini yang menyebabkan
satu sisi regulasi perizinan membuat pengusaha kami di sektor konsultan sangat terpuruk. Ya. Kemudian peluang usaha juga Sedikit. semakin terbatas. Ketiga, tingkat persaingan semakin terbuka, apalagi perguruan tinggi seperti tadi saya sampaikan. Ada Perguruan juga. tinggi sekarang ngambil peluangnya konsultan. Nah, ini Mereka sangat, menjadi konsultan juga gitu. ya ini menjadi konsultan kan menjadi masalah baru bagi kami. Kami tidak keberatan kalau perguruan tinggi mengambil di sektor-sektor studi, kajian gitu ya. atau penelitian itu wajar. Kami selalu bersinergi dengan perguruan tinggi. Kami tidak berbenturan, justru kami harus bersinergi karena di sanalah sumber-sumber SDM yang bisa kami dapatkan. Tetapi jangan peluang ini Mengambil lahan juga gitu ya, Pak, ya? Ini menjadi, maka ini kami sulit, kemana harus kami mengadu, kemana harus kami ini, regulasi sudah jelas payung hukumnya. Jadi posisinya betul-betul terjepit dong. Terjepit sekali Pak. Jadi kita makanya dengan kondisi begini semakin lama dunia kami ini semakin membuat sulit kami bergerak. Tak tahu tahun depan lagi ini kita belum bisa baca peluangnya karena kondisi ekonomi juga tidak akan belum membaik, begitu sepertinya. pulih sekali, dan apalagi dengan masalah politik kita ke depan lagi akan ada pemilihan, pilkada, pileg, dan yang kalau sudah pilkada, pileg, pilpres itu biasanya proyek-proyek malah sepi juga. Semakin sepi, karena Pak. tidak ada yang melakukan apa-apa, Ya. semua konsentrasinya sibuk. betul, karena sekarang juga pemerintah lebih banyak ke sistem bansos. Dana-dana bansos sekarang diperbanyak. Nah, ini kita juga semakin ini harapan kami pemerintah, mohonlah peluang-peluang sektor konsultan, jasa konstruksi ini kalau bisa sektor. Karena banyak Pak ya tenaga konsultan, dan setiap kantor juga ada tenaga-tenaga lain. Iya, pasti. Jumlahnya mungkin ribuan Pak. Kurang lebih dengan keluarga pasti ribuan, Apalagi konstruksi ya, kontraktor itu pasti jauh lebih banyak. Baik, mungkin sebagai closing statement dari Pak Gupta, ada yang mau lebih di stressing lagi Pak, ditekankan lagi, terutama kepada pemerintah ini ya. Kemudian juga kepada kawan-kawan yang bergerak di sektor ini, apa yang mesti kita lakukan ya, walaupun kondisinya tadi ya kalau saya baca memang banyak terjepitnya, tapi optimismenya mungkin tetap harus ini sebagai yang senior ya Pak. Silakan Pak Gupta. Baik, terima kasih. Jadi kami selaku Dewan Pertimbangan Organisasi Inkindo tentu mengharapkan pada pemerintah Provinsi Bali untuk selalu memberikan support kepada kami dunia jasa konsultan dengan memberikan peluang-peluang di sektor kegiatan yang skala kecil dan menengah, dan juga kalau bisa dibuatkan sebuah regulasi untuk dana-dana APBN bisa juga mengajak kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal di Bali, sehingga akan membuat dampak bahwa perekonomian Bali akan lebih cepat pulih, dan juga tenaga kerja akan menjadi terserap, dan tentunya perekonomian dan dana akan lebih banyak berputar di Bali. Ini ya harapan kami, bahwa kepada pemerintah lah kami berharap untuk bisa hal ini terwujud. Sekali lagi saya mendukung programnya Pak Gubernur yang Nangun Satkerti Lokal Bali karena sangat menyentuh kebutuhan dunia usaha lokal, kemudian SDM lokal, dan juga perekonomian yang ada di daerah Bali. Khususnya di sektor infrastruktur yang sekarang lagi cukup besar dan marak keberadaan di Bali, tapi sangat sedikit menyentuh kami dunia jasa konsultasi di Bali. Demikian harapan kami, mudah-mudahan dengan himbauan ini Pak Gubernur bisa selalu mendengar, karena kami merasa bahwa Pak Gubernur lah sebagai tempat kami untuk menyampaikan permasalahan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gupta atas waktunya, dan demikian tadi Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.